Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pendalaman Alkitab. Kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat pendalaman Alkitab pada saat ini. Tuhan urapi hati dan pikiran kami, Tuhan tolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajari dan membimbing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah pembawa kabar baik dalam kitab Mika. Mika adalah seorang nabi yang berasal dari kota kecil Moreset Gad yang mungkin hidup di dalam kesederhanaan. Mika seorang nabi yang bernubuat bagi bangsa Israel. Mika mengutuk para pemimpin Yehuda yang korup, nabi-nabi palsu, imam-imam fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan hakim-hakim yang kena suap. Ia berkhotbah menentang dosa-dosa ketidakadilan, penindasan para petani dan penduduk desa, keserakahan, kekikiran, kebejatan, dan penyembahan berhala, dan mengingatkan akan dampak yang berat jikalau umat itu dan pemimpinnya terus bersikeras melakukan kejahatan. Ia menubuatkan kejatuhan Israel dan ibu kotanya Samaria dalam kitab Mika 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, dan juga kejatuhan Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem dalam Mika 1 ayat 9 sampai 16 dan Mika 3 ayat 9 sampai 12. Nabi Mika menyatakan bahwa Israel dan Yehuda akan dihukum karena dosa-dosa khusus termasuk penyembahan berhala, keangkuhan, penindasan orang miskin, suap menyuap di antara pemimpin, ketamakan dan keserakahan serta kebejatan dan agama yang hampa, mengingatkan bahwa hukuman Allah akan datang karena dosa-dosa ini dan menjanjikan bahwa damai sejahtera, kebenaran dan keadilan sejati akan berlaku di masa depan ketika Mesias memerintah. Masa pemerintahan Mesias akan memberikan pembebasan bagi orang berdosa. Mesias yakni Tuhan Yesus Kristus membawa kabar baik bahwa setiap orang-orang berdosa akan memperoleh pembebasan akan dosa-dosa manusia. Sebab Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum manusia berdosa, melainkan datang membawa kabar baik yakni menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, kedatangan Tuhan Yesus pembawa kabar baik. Apakah arti kabar baik? Arti kabar baik ialah kabar sukacita, kabar kegembiraan, kabar kesukaan yang memberikan pembebasan bagi orang-orang yang berada di dalam kesesakan dosa dan tekanan dosa, memberikan keadilan bagi orang-orang yang tertindas, memberikan kedamaian bagi orang-orang yang berada di dalam kesusahan, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang putus asa, memberikan pemulihan bagi orang-orang yang berada di dalam sakit penyakit, dan yang terutama kabar baik yakni suatu berita yang dapat mengubah segala sesuatu yang berada di dalam kuasa dosa menjadi segala sesuatu yang berada di dalam kuasa Tuhan Yesus yang begitu ajaib dan berkuasa. Pertanyaan yang kedua, kabar baik apa yang Tuhan Yesus bawa? Kabar baik yang Tuhan Yesus bawa adalah
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi kabar baik yang Tuhan Yesus berikan atau Tuhan Yesus bawa yakni pembebasan bagi orang-orang yang ditawan, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberikan penglihatan kepada orang-orang yang buta, membebaskan orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima atau sudah mendengarkan kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima kabar baik, yakni memuliakan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan cara bertindak dan bertingkah laku yang memuliakannya. Tidak mementingkan dirinya sendiri sebagai bentuk ibadah yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus, pembawa kabar baik. Kita boleh lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Pertanyaan yang keempat, dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang untuk memisahkan ayah dari anak laki-lakinya, ibu dari anak perempuannya. Apakah ini artinya bahwa Tuhan Yesus datang bukan membawa kabar baik? Tuhan Yesus datang senantiasa membawa kabar baik. Dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36, Tuhan Yesus datang membawa pemisahan, artinya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia yang kedua kalinya untuk membawa kabar baik bagi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Makna kata memisahkan yang Tuhan Yesus maksudkan adalah memisahkan orang-orang benar dan orang-orang fasik. Orang benar akan mendapatkan upah yang Tuhan Yesus berikan dan orang fasik akan mendapatkan hukuman dari Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kelima, apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan kabar baik atau menolak kabar baik? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan kabar baik ataupun Injil, atau bisa juga disebut dengan menolak Allah, yaitu yang dilakukan Tuhan Yesus adalah membalas perbuatannya itu dengan membalaskan dendam. Artinya manusia itu akan mendapatkan segala sesuatu hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang jahat di hadapan Allah. Dendam yang Tuhan Allah berikan kepada manusia tidak seperti dendam yang dimiliki oleh manusia. Tuhan Yesus menyatakan murkanya kepada orang-orang yang keras hati. Kita boleh lihat di dalam Mika 5 ayat yang ke-15. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Pertanyaan yang keenam, siapa sajakah yang dapat menyampaikan kabar baik yang berasal dari Tuhan Yesus? Semua orang dapat menjadi pembawa kabar baik yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, yakni tentunya adalah orang-orang yang sudah menerima kabar baik itu sendiri dari Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang sudah menerima kabar baik itu, maka ia layak untuk membawa kabar baik itu dan memberikannya kepada orang lain yang belum pernah mendengarkannya atau menerima kabar baik itu. Anak-anak diajar sejak dini menjadi anak-anak yang kabar baik. Artinya, anak-anak diajarkan untuk selalu berbicara tentang Tuhan Yesus kepada semua teman-temannya, teman-teman yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga dia akan terbiasa sampai ia menjadi pribadi yang dewasa. Dan yang menjadi kesimpulan pendalaman Alkitab pada saat ini adalah yang pertama, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kabar baik. Kabar baik yakni keselamatan bagi orang-orang yang akan binasa. Yang kedua, jika Tuhan Yesus datang ke dunia membawa kabar baik, maka orang-orang yang sudah mendapatkan kabar baik juga harus membawa kabar baik Yesus Kristus kepada semua orang. Yang ketiga, kabar baik hanya berasal dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kabar baik tidak ada di dalam siapapun.
kecuali di dalam Yesus Kristus. Demikian pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kita kembali berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala pujian syukur bagimu, Allah kami yang baik di dalam Yesus Kristus, yang telah menyatakan kabar baik, yakni keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, keselamatan kepada orang-orang yang akan binasa. Engkau mengasihi semua orang, karena itu Engkau akan memberikan yang terbaik untuk semua manusia yang Engkau kasihi. Terpujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau. Ajar kami untuk mengerti bahwa kabar yang Tuhan Yesus bawa adalah kabar baik, yakni keselamatan bagi semua orang, baik orang yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.